Halo Talovers! Kuliah di luar negeri memang merupakan impian bagi banyak orang. Nggak semua kalangan memiliki akses untuk mencapai cita-cita macam ini. Kalau kamu salah satu di antaranya, untuk mengobati rasa ingin tahu, mungkin kamu pernah mampir dan lihat-lihat channel yang nyeritain kehidupan kuliah di luar negeri. Kalau iya, pasti channel Nihongo Mantapu ini nggak luput dari radar kamu. Vlognya saat menimba ilmu di negeri Sakura sukses melejitkan namanya yang bernama asli Jerome Pauline. Bahkan saking tenarnya, dia udah sering banget nongol di mana-mana. Taulah ya, popularitas di negeri kita ini seringkali berbanding lurus sama materi yang didapat. Jadi makin penasaran. Apa aja sih yang dimiliki sama Jerome? Katanya punya mobil mewah juga ya. Buat tahu lebih lanjut, yuk simak video kita kali ini. Pria bernama lengkap Jerome Pauline Sijabat sukses menerobot ke jajaran konten kreator papan atas tanah air. Kontennya yang fresh dan beberapa diantaranya mendidik membuatnya dengan cepat meraih popularitasnya. Namun jauh sebelum sekarang, Jerome telah menunjukkan bakat istimewa. Jerome kecil yang mengenyam pendidikan formal di kota Surabaya telah menerima beasiswa sejak bangku SMP berkat prestasinya di bidang akademik. Hal itu lantas memupuk asa pria kelahiran 2 Mei 1998 ini untuk melanjutkan pendidikan bangku kuliahnya di luar negeri. Namun sayangnya karena keterbatasan finansial, ia boleh jadi harus mengubur mimpinya tersebut dalam-dalam. Untungnya, ia bergegas mencari informasi mengenai beasiswa yang bisa meringankan beban finansial keluarga dalam menggapai angan-angannya. Percobaan pertama ia lakukan dengan memilih Nanyang Technological University di Singapura. Walau berhasil lulus, Jerome memilih tidak melanjutkannya lantaran hanya ditanggung separuh. Gayung bersambut, sang kakak memberinya informasi mengenai beasiswa fully funded di Universitas Waseda, Tokyo, Jepang. Semasa kuliah itu pula, ia memanfaatkan waktu luangnya saat membuat akun Line bernama Math Q&A yang membahas soal matematika anak sekolahan. Gak disangka-sangka, akun tersebut ramai peminat. Jadilah ia makin mengembangkan akun tersebut ke mata pelajaran lain dengan menggait teman-temannya. Di saat yang bersamaan, Jerome juga menambah ke platform YouTube. Di sana, pria berdarah Batak ini membagikan aktivitas sehari-harinya sebagai mahasiswa rantau di negeri Sakura. Termasuk juga konten edukasi seputar matematika yang melejitkan namanya. Sampai saat ini, channel YouTube yang dinamai Nihongo Mantapu itu telah mendulang nyaris 9 juta subscriber dan lebih dari 1,6 miliar views. Gak heran kalau Jerome bisa membalik keadaan finansial keluarganya saat masih duduk di bangku sekolah. Di garasinya kini juga telah terparkir sebuah mobil mewah yang lagi hype belakangan ini. Ada yang tahu apa? Yap, Hyundai Palisade. Big SUV asal negeri gingseng ini secara mengejutkan menjadi pilihan banyak orang termasuk Jerome, hingga menjadi tulang punggung penjualan Hyundai seenggaknya sampai saat ini. Walau begitu, ternyata harganya tergolong gak murah loh. Tipe tertingginya tembus 1 miliar rupiah. Mungkin alasan ribuan orang termasuk Jerome memilih Palisade sebagai armada tempur mereka adalah kenyamanan serta kemewahan yang ditawarkan. Namun dipadu-padankan dengan tangguhnya mobil ini dalam melewati setiap medan yang dihadapi. Ya nggak sih? Ruang kabinnya dilapisi material kulit berkualitas. Bisa pilih warna lagi, mau gelap atau terang. Udah gitu, kabin Palisade ini roomy banget buat 7 orang penumpang. Berkat jok captain seat yang biasanya ditemui di MPV besar. Itu belum ngomongin soal performa mesin diesel 2200 cc-nya yang sanggup memuntahkan tenaga hingga 198 horsepower. Wih, buas banget ya. SUV leather frame yang doyan pakai strobo mah lewat. Selain kendaraan, tentu pria yang masuk Forbes 30 Under 30 Asia ini juga memiliki aset berupa properti. Pertama, yaitu sebuah hunian dalam kompleks perumahan di kota Surabaya, kota tempat tumbuh dan berkembangnya selama ini.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini sang ibu mengimpi-impikan rumah di dalam kompleks. Itu sebabnya dirinya berusaha sebisa mungkin untuk mewujudkan mimpi sang ibu, walau nggak diketahui pasti nilai dari rumah ini. Selain itu, ia juga memiliki sebuah rumah di Jepang yang ditinggalinya selama ini. Konsepnya juga khas warga lokal sana, dengan penempatan furniture seefisien mungkin dikarenakan ukuran tiap ruangan yang begitu mungil. Beberapa sumber menyatakan bahwa rumah ini hanya dikontrak oleh Jerome. Tapi tetap aja ya, nggak semua orang bisa punya atau nyewa properti di luar negeri. Seluruh asetnya tersebut datang dari berbagai sumber penghasilan yang ia geluti. Yang pertama udah pasti, channel YouTube dengan nyaris 9 juta subscriber, Nihongo Mantapu. Menurut perhitungan Social Blade, channel ini dapat meraup AdSense sebesar 300 juta rupiah per bulannya. Walau nggak bisa dijadikan patokan, tentu nominal ini cukup mencengangkan kan? Belum lagi tarif endorse di akun Instagramnya yang diikuti oleh 6,2 juta orang. Pastinya bandrol yang dipasang juga udah punya jutaan rupiah per postingan. Namun Jerome tahu bahwa YouTube nggak akan abadi menghidupi dirinya. Itulah alasan mengapa ia dan kakaknya membangun kerajaan bisnis di bidang F&B bernama Menanti. Sebagai outlet yang menjajakan minuman-minuman kekinian, Menanti bisa dengan mudah meraup omset puluhan juta rupiah per bulannya. Apalagi cabangnya juga sudah tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Itu belum ditambah dengan manajemen Mantapu Corp yang lagi-lagi ia kelola bersama sang kakak. Manajemen tersebut menaungi banyak influencer bernuansa edukatif dan menghibur seperti Korea Reomit dan Waseda Boys. Wih, jaya selalu ya Jerome!